Oke sahabatku, jumpa lagi ya. Selamat datang yang baru nonton. Di sini saya akan membahas cara membalikan sebuah oven WRT piston. Mungkin Anda bosan di sistem ini, sistem full piston ini mau dikembalikan ya dengan mudah ke aslinya ya, ke firmware orinya. Yang pertama kita butuhkan adalah sebuah firmware-nya. Jadi kita masuk ke browser ya, Google Chrome. Di sini kita akan cari linknya ya. Nanti saya akan tulis di kolom deskripsi. Kalau belum tahu, di sini masuk ke link resminya TP-Link MR3220 ya. Nah, di sini kita carinya karena saya menggunakan versi kedua. Jadi di sini kita cari versi 2 ya. Nah, untuk versi 1 ada di sini. Tinggal pilih. Nah, sini saya akan download, cari yang terbaru. Nah, ini versi 2 14.0929 ya. Oke, kita download dulu. Karena ini file kecil ya, jadi cepat. Apalagi jaringannya gesit, mungkin lebih cepat. Oke, downloadan sudah selesai. Di sini kita harus ekstrak dulu ya. Kita ekstrak filenya karena ini file berbentuk zip ya, atau RAR. Jadi tidak terbaca. Jadi kita harus diekstrak dulu, baru kita masukkan. Nah, selanjutnya kita menuju ke router yang kita pistonnya dikembalikan ya. Kita masukkan VLAN-nya ke port yang kuning. Nah, ini yang kita lakukan yang pertama ya. Nanti saya akan yang kedua akan praktekkan. Di sini yang pertama dulu. Kita masuk lagi ke browser, masukkan sekarang IP-nya ya. Kita masukkan rootnya dulu, maksudnya passwordnya root. Nah, di sini setelah masuk ke menu, kita masuk ke sistem, lalu masuk ke backup flash firmware ya. Di sini kita centangnya hilangkan ya, di bagian bawah cap setting, centangnya hilangkan, lalu cari file yang tadi kita ekstrak ya. Nah, ini dia. Oke, klik open. Di sini klik flash image ya. Nah, di bagian ini cukup lama ya. Jadi tunggu saja sampai beres. Nah, setelah ini kita kembali masuk ke browser ya. Kita masukkan, berarti berubah lagi ke orinya ya.
Oke, itu yang cara yang pertama ya. Dan yang cara kedua, firmware-nya beda ya. Nanti saya akan selipkan linknya kalau Anda membutuhkan di kolom deskripsi ya. Ini cara yang pertama. Selanjutnya cara yang kedua. Yang kedua dengan cara flash menggunakan CH341A ya. Dengan alat ini bisa dikembalikan ke sistem orinya. Cuma ini bukan file yang tadi kita download ya, ini berbeda. Ini filenya harus full flash ya. Jadi tidak yang tadi tidak kita download, ini harus hasil backup ya dari router. Dan dengan cara ini juga kita bisa membackup file dari router dengan alat ini. Jadi kita bisa juga untuk mengatasi break ya, atau berhenti, atau cuma nyala lampu satu di router, dengan alat ini bisa kita atasi. Walaupun sedikit agak ribet ya, karena mungkin harus buka dulu IC kalau belum punya pencapit seperti ini. Ini untuk mencapit IC dari PCB ya. Pertama kita menginstal drivernya dulu ya. Masuk ke program. Nah, di sini tampilan softwarenya seperti ini. Oke, di sini kita akan cek apakah IC-nya terdeteksi dari alat tadi. Nah, udah ya. Dan kita cari firmware-nya. Yang ini firmware-nya beda ya, harus diingat. Cara kedua ini firmware-nya bukan yang tadi hasil downloadnya, jadi ini hasil backupan dari orinya. Jadi dengan ini kita bisa membackup firmware yang orinya sebelum, dan cara upgrade-nya pun sama, harus full flash. Nah, di sini kita open, cari firmware yang nantinya akan kita firmware mana ya. Nah, di sini saya udah siapkan firmware ori. Ini hasil backup ya. Kalau belum Anda punya, nanti saya akan linknya di kolom deskripsi ya. Ini full press, ini khusus buat flash menggunakan alat. Di sini kita supaya gampang klik auto aja ya. Di sini klik auto. Nah, ini sedang penghapusan ya. Nah, di sini kalau berjalan, nah sedang penghapusan. Dan perhatikan juga ini kalau tidak terdeteksi berarti drivernya belum terinstall ya, di bagian kiri. Nah, ini sedang flash ya.
menerapkan firmware ini ke IC EPROM-nya. Ini membutuhkan sedikit waktu. Nah, ini untuk menyamakan ya. Di sini untuk menyamakan. Apakah berhasil? Nah, ini berarti udah berhasil ya. Kita klik exit aja. Lalu masukkan, buka lagi, masukkan IC-nya ya. Harus disolder dulu. Cara ini bila mana keadaan break juga sama ya, bisa dilakukan dengan cara ini. Atau gagal upload, gagal upgrade ya. Oke, sekarang kita akan masukkan dulu ya IC-nya, kita solder. Oke, untuk penyolderan saya tidak divideokan ya karena terlalu lama. Jadi kita coba langsung aja masukkan IP yang orinya. 192 168.1.0.1. Nah, sekarang sudah kembali ya. Nah, sekarang sudah kembali ke orinya. Oke, cukup sampai di sini cara mengembalikan Voltstone TP-Link WR-MR3220 versi 2 ya ke sistem orinya.